Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Ini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimanakah cara membuat laporan arus kas. Oke, dalam membuat laporan arus kas terdapat dua metode yang digunakan, yaitu pertama metode secara tidak langsung dan kedua yaitu metode secara langsung. Dan dalam metode secara tidak langsung ini biasanya dipakai oleh perusahaan karena lebih gampang dan datanya lebih mudah didapatkan. Nah, dalam membuat laporan arus kas metode secara tidak langsung itu biasanya menggunakan 3 elemen, yaitu pertama aktivitas arus kas operasi, kedua yaitu aktivitas kas investasi, dan ketiga yaitu arus kas aktivitas pendanaan. Nah, dalam hal ini biasanya dalam pembuatan laporan arus kas itu biasanya menggunakan dua sumber, pertama yaitu laba rugi dan kedua itu neraca. Dan lanjut lagi yaitu tentang metode secara langsung. Arus kas yang menggunakan metode secara langsung ini pada dasarnya sama dengan arus kas tidak secara langsung. Dan yang membedakan antara keduanya yaitu data yang digunakan dalam arus kas secara langsung itu lebih sulit didapatkan. Berikut adalah cara menentukan kriteria kelayakan investasi. Yang pertama adalah playback period, merupakan penilaian terhadap periode pengambilan investasi suatu usaha. Yang kedua adalah average rate of return, merupakan cara mengukur rata-rata pengambilan bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Yang ketiga adalah net present value, merupakan perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi selama periode investasi. Yang keempat, internal rate of return, merupakan metode pengukuran pengambilan hasil return. Yang kelima, profitability index, merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai penerimaan bersih dengan nilai pengeluaran investasi selama periode investasi. Yang keenam adalah berbagai rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Pertanyaan nomor 3. Bagaimanakah studi kelayakan manajemen keuangan dalam Islam? Berikan keputusan hukum jika perlu, mana yang diperbolehkan ataupun yang tidak dianjurkan. Dalam Islam, studi kelayakan manajemen keuangan itu memiliki 3 prinsip. Adapun prinsip tersebut itu satu, setiap perbuatan itu dipertanggungjawabkan. Kedua yaitu setiap harta yang diperoleh terdapat hak orang lain. Dan ketiga yaitu uang sebagai alat tukar, bukan sebagai alat komoditas yang diperdagangkan. Dalam hal ini, manajemen keuangan Islam terdapat 3 aktivitas yang harus berdasarkan Islam, yaitu satu yaitu aktivitas perolehan dana, kedua yaitu aktivitas pengelolaan aktiva, dan ketiga yaitu aktivitas penggunaan dana. Dalam perolehan dana yang diperoleh Islam yaitu ketika memperoleh suatu aktiva seharusnya mementingkan prinsip-prinsip nilai cara-cara syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain sebagainya. Adapun yang tidak diperbolehkan dalam Islam dalam memperoleh aktiva yaitu dengan cara yang haram seperti riba, misyir, gharar, dan lain sebagainya. Hal ini tercantum dalam surah An-Nisa ayat 28. Yang kedua yaitu aktivitas pengolahan aktiva. Dalam pengolahan aktiva, perusahaan yang ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip. Pertama yaitu prinsip itu yaitu uang sebagai alat dalam memperoleh aktiva yaitu dengan cara yang haram seperti riba, misyir, gharar, dan lain sebagainya. Hal ini tercantum dalam surah An-Nisa ayat 28. Yang kedua yaitu aktivitas pengolahan aktiva. Dalam pengolahan aktiva, perusahaan yang ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip. Pertama yaitu prinsip itu yaitu uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan bank syariah ataupun reksadana syariah. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan yang terakhir itu ketiga, aktivitas penggunaan dana.
aktiva perusahaan yang harus digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif, rekreasi dan sebagainya digunakan untuk hal yang dianjurkan seperti wakaf, infak, sedekah dan digunakan untuk hal yang diwajibkan seperti zakat. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Zuriyat ayat 19 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Menurut kelompok kami, teori manajemen keuangan yang digunakan untuk menilai kelayakan sebuah bisnis sesuai atau kurang sesuai dengan syariat Islam adalah teori pasar modal efisien. Karena dalam teori ini ada keharusan perusahaan untuk memberikan informasi-informasi perusahaannya secara relevan. Maka dari itu, dengan informasi-informasi tersebut, kita dapat mengetahui apakah perusahaan ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Maka dari itu, kelompok kami memilih teori ini yang menurut kami dapat digunakan untuk menilai kelayakan bisnis, apakah bisnis ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5, apakah inflasi perlu dipertimbangkan dalam melihat biaya-biaya dalam persiapan keuangan sebuah usaha? Menurut kami perlu, karena inflasi itu dapat mempengaruhi 3 komponen penganggaran dalam keuangan. Yang pertama adalah anggaran produksi, yang kedua adalah anggaran tenaga kerja, yang ketiga adalah anggaran bahan baku impor atau dari luar negeri. Kemudian, yang keenam, apakah dalam Islam harus melihat inflasi sebagai standar kelayakan yang cenderung bisa menzolimi? Jika dalam pandangan ekonomi Islam terdapat 2 hal yang menyebabkan inflasi. Yang pertama adalah natural inflation atau karena kondisi sebuah negara diakibatkan oleh bencana alam, dan yang kedua adalah human error inflation, yaitu akibat dari kesalahan manusia, yaitu korupsi, kenaikan pajak, dan sirkulasi mata uang yang terlalu berlebihan di masyarakat. Nah, gimana sih pandangan Islam? Nah, pandangan Islam itu bisa menzolimi jika disebabkan oleh human error inflation. Karena hal tersebut juga tertuang dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampaklah kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, terkhususnya saya dan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.